Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Amin. Jadi kegiatan kita pagi ini kita bilang pendampingan 1, ini jelang lokakarya 1. Bu Yet, dalam pendampingan 1 ini Ibu tidak bermaksud untuk mengevaluasi, tapi Ibu bermaksud untuk melakukan pendampingan, melakukan komunikasi sejauh apa kegiatan Bu Yet belajar daring. Fokus pendampingan Ibu adalah diskusi tentang belajar daring, kemudian refleksi penerapan perubahan, kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio digital, dan terakhir adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan yang telah kita laksanakan di Lokanol. Nah, ada Ibu titipkan hari itu formatnya, nggak apa-apa nanti. Jadi itu fokus pendampingan kita. Jadi kita mulai, nggak apa-apa ya Bu ya? Dalam situasi ini Bu ya sedang ngajar tidak? Sekarang sudah jamnya kosong itu. Oh, udah jam kosong. Sekarang jam olahraga, jadi saya tidak ada ngajar. Oh gitu, syukurlah tidak ada yang terabaikan. Anak-anak juga tidak merasa ditinggal. Itulah sejatinya tentunya kegiatan kita ini tujuannya jangan sampai memberatkan salah satu pihak ataupun mengabaikan salah satu pihak. Baik Bu Yed, pendampingan yang Ibu lakukan ini sudah Ibu pahami, sudah membaca juga di LMS apa yang Ibu lakukan, kemudian prosesnya juga perkiraan waktunya selama 3 jam. Itu ada diskusi apa-apa yang nanti perlu kita fokuskan. Waktu itu fleksibel, bisa kurang lebih mungkin karena memang sesuai dengan arah pembicaraan kita nanti. Kalau mungkin lebih tidak ada masalah, saya juga punya waktu untuk ini ya. Kemudian saya ingin bertanya ini yang pertama Bu ya, bagaimana dukungan sekolah, terutama ekosistem sekolah, dukungan kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian wali murid, kemudian atau mungkin murid gitu. Bagaimana dukungan Bu? Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya Ibu berikan pada hari ini untuk melakukan pendampingan buat saya. Saya bersyukur sudah berada di bagian pendidikan guru penggerak ini Bu. Saya bisa menimba ilmu, meningkatkan kualitas diri saya, dan menambah wawasan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah ini. Saya berharap bisa melakukan perubahan agar menjadi lebih baik dan mewujudkan perubahan pendidikan yang lebih maju. Sesuai dengan yang Ibu pertanyakan tadi, dukungan dari pihak sekolah terhadap saya selaku CGP Angkatan 7, alhamdulillah Bu, dari kepala sekolah beliau mendukung penuh apapun kegiatan dari CGP Angkatan 7 yang saya buat. Kalau saya mengikuti daring, beliau mengizinkan saya untuk daring memakai wifi sekolah, boleh gitu. Jadi dia mengingatkan saya kalau untuk buat tugas untuk daring silahkan dipakai sampai jam berapa. Itu dukungannya. Terus untuk mengingatkan saya, tugas CGP selalu siap tepat waktu dan tidak meninggalkan sekolah kalau meninggalkan tugas CGP. Alhamdulillah Bu, kalau teman-teman mengerti dengan saya CGP, mereka tidak marah, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada saya untuk melakukan tugas CGP ini. Alhamdulillah tugasnya saya on time terus, sesuai dengan jadwal. Sudah saya printkan jadwal, ini jadwalnya. Jadi saya tahu kapan tugas itu dikumpulkan gitu. Ini pengingatnya gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk tugas insya Allah sampai sekarang belum ada kendala gitu. Kalau dengan siswa sudah saya jelaskan kepada anak murid tentang pembelajaran berpihak kepada siswa, mengajak siswa belajar menyenangkan. Mereka itu sangat senang dan
mau mengikuti Antusias ya? antusias mengikuti pembelajaran dengan saya. Luar biasa. Kadang kami melakukan studio foto pagi-pagi, ibu mengambil rekaman salam pagi foto, nanti kan itu disampaikan kepada instruktur Iya, 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 iya. fasilitator apa pembiasaan yang kita kerjakan sekolah. Jadi kami ceritakan, terus anak murid semangat melakukan itu gitu. Terus kemarin nih waktu saya melakukan aksi nyata Bu, saya mengambil video anak murid, saya mengajar mulai dari mengajar, terus saya minta testimoni kepada murid satu, terus kepada guru dan kepala sekolah sudah terlaksana gitu. Jadi kumpul ya hasil nyatanya, Iya. udah dimuat di jurnal juga. Iya. Luar biasa Bu Yet. Saya secara garis besar reward pro terhadap Bu Yet. Luar biasa, saya pantau di grup juga, saya pantau juga di ruang kelas daringnya. Kemudian saya lihat juga pujian dari fasilitator kemarin tuh, jadi tugas-tugasnya sudah terkumpul, ada Bu Yed, ada Bu Ayah, saya lihat ada Bu Weni ya, pokoknya bertiga yang dipuji. Bu Sil ya, Bu Sylvia Baharian. Kami tepat waktu. jurnal Walaupun tepat waktu. kita kan tidak perlu ditegur oleh fasilitator. Kalau Jadwal sudah jadwal ada ya? itu sudah ada dikirim oleh kementerian, jadi kita tahu dengan jadwal kita kapan dikumpul, kapan dikerjakan itu gitu. Berarti belajar mandiri udah Iya. ya. Saya sangat bangga dari 20 peserta CGP yang diasuh oleh Pak Aryasdi, 3 orang yang tepat waktu itu termasuklah CGP saya ketiganya. Iya. Nah, jadi tantangan juga buat saya selaku pendampingnya. Jadi saya perlu juga belajar banyak dari Bu Ibu CGP saya gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau dukungan kondusif seperti itu tentu membawa semangat juga bagi Bu Yet, membawa motivasi juga bagi Bu Yet untuk terus dalam program ini. Jadi terutama tadi dukungan dari pimpinan itu suatu berkah, artinya Bu Yet tidak lagi perlu menanamkan, memaparkan segala macam, Bu Kepalanya juga sudah support gitu ya. Artinya ini tentu patut kita syukuri dan kita tunjukkan hasilnya nanti, bahwa dukungan beliau ini tidak sia-sia gitu ya untuk kelancaran dan maksimalnya kegiatan di sekolah. Baik Bu Yet, jadi kalau dukungan sudah kondusif, sudah Ibu rasakan, tentu sudah terjawab apa kekhawatiran Ibu yang Ibu sematkan pada saat kita lokanol. Sudah rasanya? Kan kemarin tuh takut meninggalkan anak kelas, gitu iya. kan, takut tidak dapat dukungan dari kepala segala macamnya. Bagaimana Ibu rasakan sekarang setelah dijalani sebagian kecil dari kegiatan kita? Apakah sudah terjawab kekhawatiran tersebut? Apakah bisa sudah dihapus gitu? Bisa terhilang satu persatu Bu. Tapi selagi saya bisa memanage time-nya, itu insya Allah tugas itu selesai tepat waktu berjalan aja seperti air mengalir. Saya melaksanakannya dengan enjoy, bahkan kawan-kawan melihat CGP yang lain kok sibuk kerja keras seperti ini itu. Tapi kalau saya kerjanya santai saja, tidak beritahu kepada orang saya sibuk, seperti mengalir aja gitu, tugas siap gitu. Kok tidak sibuk? Ya tidak sibuk, jadwalnya tidak ada. Kalau jadwalnya ada ya saya kerjakan gitu. Iya, intinya manajemen waktu ya. Iya. Oke, baik. Ini yang perlu saya tip ini, manajemen waktu ini luar biasa. Artinya tidak perlu merasa terbebani begitu ya. Jadi kalau sibuk wajar kan, memang dalam satu kegiatan gitu ya. Pastilah sibuk. Luar biasa Bu Yet dalam menanggapi ini. Berarti mulailah terhapus satu persatu kekhawatiran tadi ya. Bagaimana dengan harapan? Harapan yang Ibu Yet sangkutkan pada saat itu, apa harapan besar yang Ibu tempelkan di sticky note kita waktu itu? Apakah sudah mulai nggak nampak pada saat ini gitu, setelah pembelajaran 1 bulan, setelah melaksanakan aksi nyata, apakah sudah mulai terlihat harapan itu akan ada? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ada. Harapan saya kemarin tuh saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang IT. Ada inovasi baru yang saya dapatkan melalui LMS. Saya lebih sering membukanya, terus berinovasi, membuat karya lebih kreatif. Saya menggunakan Canva gitu kan. Terus
memperbaiki cara model belajar gitu. Sudah saya terapkan gitu. Berarti harapan kita kemarin ingin berkembang, ingin lebih kreatif. Sekarang sudah terjawab. Harapan itu sudah dilalui satu persatu begitu. Baik Bu Iya, itu suatu capaian. Artinya harapan yang kita capai tadi akan meluluhkan segala kekhawatiran tadi gitu ya. Berarti 1 bulan pembelajaran daring ini Bu Iyad merasa cukup terbantu untuk melakukan perubahan? Padahal Iya, artinya kan dengan pembekalan fasilitator mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, apakah cukup membantu rasa Bu Iyad untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas Bu Iyad? kalau dari segi pembelajaran modul 1.1 Bu, itu sangat membantu saya dalam bagaimana pembelajaran berpihak kepada murid gitu. Jadi sudah dijelaskan oleh fasilitator, kemudian saya belajar mandiri juga, dan sudah diterapkan di kelas. Alhamdulillah bisa merubah gaya belajar saya dalam mengajar. Iya, luar biasa. Artinya ada pengaruh positif yang sangat kuat ya untuk menjawab harapan-harapan tadi. Baik Bu Iyad, secara garis besar, belum ke konteks, belum ke materi segala macam, secara garis besar, seperti di Loka 0 kemarin, masih adakah kekhawatiran Ibu untuk selanjutnya, sebulan ke depan misalnya? Apakah ada kekhawatiran yang masih, ini masih menjadi kendala nih bagi saya nanti gitu, masih ada nggak kira-kira? Ada Bu, saya sudah melihat itu di angkatan 5. Di sini kebetulan ada 2 orang angkatan 5. Ada senior ya? Iya, saya sering mengamati beliau gitu kan. Jadi yang saya takutkan nanti itu di kegiatan coachingnya atau kelompoknya saat kita penilaian sesama CGP. Antara saya di sini sendiri, teman saya jauh di SMA, di SMK, di SD Luhak dan Duo, SMP Luhak dan Duo gitu. Itu yang saya khawatirkan nanti itu gitu. Kendala waktu. Iya, terus jarak anak murid ditinggalkan gitu. Orang menggantikannya juga merasa terbebani. Kecuali untuk pergi loka itu sudah tugas kita, dan untuk memajukan sekolah pasti dikasih izin ke sekolah kan. Dan jadi anak murid kan sekolah yang tanggung jawab siapa yang menggantikan gitu. Tapi kalau untuk tugas CGP ini yang saya takutkan ini nantinya Bu, pendampingan pagi umpamanya, terus saya ada mengajar, itu waktu juga ya, iya. Kendala waktu ya. Baik, kalau kendala nanti tentu saya tidak mau jawab sekarang apa obatnya, apa seperti juga kita Loka 0 kemarin, setelah dijalani Bu Iyad sendiri yang menjawabnya, ternyata bisa kok gitu kan. Karena kalau saya jelaskan pun sekarang, karena Bu Iyad belum mengalami, tentu akan berbagai persepsi nanti akan terjadi gitu ya. Jadi baik, saya catat itu kendala kekhawatiran Bu Iyad ke depan, selama ini sudah termanage waktu dengan baik. Ke depan takut iring beratnya tugas akan keteteran begitu ya, dikhawatirkan tidak mampu memanage waktu dengan baik, dan dengan waktu yang tidak baik ini tentu terabaikan orang lain gitu ya. Jadi nanti akan terjawab ya. Jadi program sejauh ini, program guru gerak belum ada rasanya yang membuat CGP-nya menjadi bumerang gitu bagi dirinya. Tidak, saya rasa tidak. Namun tentu Bu dialami baru bisa menjawab. Bagaimana dengan harapan? Masih ada harapan? Ini saya list nih, harapan saya nih 1, 2, 3, 4, 5. 1 sudah checklist, 2 sudah checklist. Yang belum checklist apa saja? Harapan saya nantinya di kelas itu saya bisa mengajar lebih kreatif lagi menggunakan media, baik itu audio dan visual video. Kemudian bisa menanamkan karakter yang baik kepada siswa melalui pembiasaannya, itu harapan saya. Kemudian saya bisa memberikan contoh yang baik untuk bagi siswa, bagi guru gitu, untuk mengajak mereka kolaborasi. Harapan saya itu adanya dukungan penuh dari teman-teman sejawat dan mau diajak untuk
kerjasama gitu untuk menggerakkan untuk menjalankan kegiatan guru penggerak yang saya kerjakan gitu. Sesuai dengan yang sudah kami pelajari kemarin tentang nilai dan peran guru penggerak. Kalau guru penggerak ini tugasnya adalah untuk menggerakkan praktisi yang ada di komunitas itu. Jadi kalau tidak adanya dukungan bersama teman kita tidak bisa menggerakkan teman sejawat kita untuk melakukan perubahan gitu. Betul. Seperti yang disampaikan juga pada Lokanol kemarin, ibu-ibu CGP yang diutus sekarang ini adalah merupakan kuda-kuda putih. Artinya ibu-ibu lah yang memberikan untuk pengaruh besar terhadap lingkungannya, baik itu terhadap praktisi pendidikan yang ada di lingkungan ibu. Tentu itu yang merupakan tantangan juga ya. Nanti harapannya Buyet adalah bisa menaklukkan itu semua gitu ya. Baik, luar biasa Bu Yet. Jadi tujuan mulia itu bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kebetulan saya belum mempelajari itu, belum dapat materi seperti itu, jadi saya belum dapat memberikan gambaran bagaimana pembelajaran diferensiasi itu. Ada teman melakukan itu kemarin, tapi saya tidak jam kosong, tidak bisa memantau itu gitu. Gitu, luar biasa. Baik Bu Yet, di modul 1.1 dan 1.2 kita ke sesi berikut ngalir ya. Diskusi kita mengenai modul tersebut, diskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Yet pelajari. Kemudian apa perubahan yang dilakukan Bu Yet di ruang kelas selaras dengan filosofi tersebut? Baiklah, untuk aksi nyata itu tiba-tiba saya sudah mengerjakan itu tentang pembelajaran berpihak kepada murid. Yang pertama, saya mengajak siswa belajar dengan menyenangkan dengan bermain, bernyanyi, kemudian belajar dengan alam itu. Saya mengajaknya belajar dengan di luar dengan bersama murid gitu, sesuai dengan apa yang dipelajari, umpamanya tentang mencari macam-macam daun. Jadi saya ajak anak-anak itu di luar bekerja sama nanti di kelompoknya. Kemudian dibawa keluar anak-anaknya. Ada satu lagi kegiatan yang saya lakukan di sini. Kebetulan itu sudah program sekolah, namun itu tidak terpantau oleh kepala sekolah. Saya membangkitkan sendiri, yaitu membawa botol air minum untuk siswa untuk mengurangi sampah plastik. Jadi saya mewajibkan siswa membawa botol air minum sehat dari rumah. Nah, jadi anak ketika dia haus, dia minum, tidak membeli es di luar, tidak memakai sampah plastik lagi gitu. Jadi sudah saya ceritakan kepada sekolah, kepala sekolah minta terima kasih dan terus mensupport kegiatan itu. Setiap harinya saya pantau, siapa bawa botol minum hari ini, saya Bu, semakin banyak, kemudian disediakan tempatnya di belakang, dikumpulkan gitu. Kemudian saya mengajarkan, membimbing mereka untuk minum dan makan itu duduk gitu kan. Kemudian saya bilang karakter kalau kita minumnya berdiri, nanti anak itu bisa terkena penyakit ginjal gitu. Jadi anak-anak itu apa yang saya bilang insya Allah akan diikutkan oleh mereka. Jadi mereka belum tahu dilaksanakan gitu. Jadi setiap hari pembiasaan mereka selalu memasukkan air minum sehat ke dalam tasnya. Jadi fungsinya selain untuk mengurangi sampah plastik, untuk dirinya sendiri dulu agar sehat. Jadi tidak membeli es di luar, minuman air berwarna di kantin gitu. Jadi air masak dari rumah diminumnya. Itu aksi nyata ya. Jadi pembelajarannya tidak hanya mengenai bukan hanya fokus kepada target-target, tapi dengan pengalaman mereka belajar sendiri. Apa itu sehat? Bagaimana itu minum yang sehat, bagaimana itu makan yang sehat dengan duduk, dengan membawa bekal dari rumah, itu luar biasa. Saya perlu belajar banyak tentang ini dari Bu Yet. Artinya hal sederhana yang kita pikirkan selama ini dia sudah tahu, padahal ini belum menjadi kebiasaan. Dan sekarang Bu Yet menggiringnya menjadi kebiasaan, membudayakan. Luar biasa Bu Yet. Dan selanjutnya kalau itu sudah terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana menuntun menuntun anak mempunyai kebiasaan baik, kemudian dia belajar dari apa yang dia lakukan,
inilah memang filosofi Ki Hajar Iya. Dewantara gitu ya. Jadi tidak terlalu rumit untuk kita pahami dan hal-hal sederhana cukup mewakili kegiatan tersebut. Baik.